Di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 ada seorang murid Tuhan bernama Demas. Demas ini orang yang setia mengikut Rasul Paulus. Dia memiliki roh yang kuat sebagai murid Tuhan. Tetapi apa yang membuat dia meninggalkan Tuhan dan pelayanan? Cinta akan dunia. Firman Tuhan berkata apa? Demas meninggalkan jalan Tuhan karena mencintai dunia. Mencintai dunia ini adalah dosa yang kalau tidak diantisipasi dari hari ini, maka akan menjadi dosa permanen. Dan tidak mungkin saudara-saudara, orang-orang yang pulang ke kerajaan surga kalau hatinya masih mencintai dunia. Maka jauh-jauh hari sedini mungkin Tuhan Yesus sudah mengingatkan saudaraku dalam Matius pasal yang ke-6 bahwa kita harus mengumpulkan harta bukan di bumi. Kumpulkanlah hartamu di surga. Sebab di bumi pencuri akan mengambilnya. Kalau di surga karat dan ngengat dan tidak ada pencuri yang akan mengambilnya. Justru saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kita harus menaruh seluruh kebahagiaan kita kepada Tuhan. Misalnya hari ini saudara belum bahagia, saudara hari ini belum mencapai target saudara penjualan salesman, saudara belum mencapai satu target di mana engkau merasa puas, tidak apa-apa saudara-saudaraku. Karena memang dunia ini tidak bisa memuaskan kita. Dunia ini seperti fata morgana, sesuatu yang dikejar tidak pernah sampai. Dan bahkan kebahagiaan dunia ini semua semu, atau lebih tepatnya sementara. Saya beri contoh. Saudara-saudara misalnya punya keinginan beli rumah baru. Dan ketika saudara-saudara mendapatkan uang dan engkau bisa membeli rumah tersebut, katakanlah engkau bahagia berapa tahun? Saya rasa setahun, 2 tahun, maksimal 5 tahun engkau bahagia. Nah, yang celakanya adalah ketika saudara-saudara selesai 5 tahun itu, saudara ini yang tadi grafik kebahagiaannya di sini, ketika saudara merasa dengan memiliki rumah yang baru, engkau akan bahagianya naik. Nah, ketika saudara-saudara mendapatkan rumah baru ini, maka paling lama 5 tahun engkau bahagia. Setelah 5 tahun, turun lagi ke sini. Nah, yang celakanya adalah kalau misalnya dia menggantungkan lagi kebahagiaan lebih tinggi lagi. Contoh misalnya pengen beli rumah lebih mewah lagi, maka dia akan melakukan banyak hal di sini. Nah, disinilah banyak sekali terjadi 1 Timotius 6, 9, 10. Oleh karena memburu uanglah banyak orang menyimpan dari jalan Tuhan dan menyimpan dari imannya. Katakan dia dapat di sini lagi. Bertahan berapa lama saudara? 5 tahun lagi, turun lagi. Nah, ketika saya bicara soal ini hari ini, bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu yang bahagia kekal di kerajaan surga, kita rasanya susah untuk menghayati. Karena kita merasa dunia ini segala kenikmatannya nyata. Dan para gembala, para penginjil yang menyampaikan firman Tuhan, saudara mendengar sebagai pengikut Tuhan Yesus, engkau merasa itu sebuah hal yang angan-angan terlalu jauh. Dan dunia dan kebahagiaannya hari ini nyata. Tapi sebagai juru bicara Tuhan, saya ingatkan hari kepada saudara-saudara sekalian, bahwa suatu hari yang engkau anggap angan-angan, dan dunia dan kenikmatannya nyata, one day, satu hari, engkau akan melihat yang angan-angan ini menjadi kenyataan. Dan yang nyata hari ini sisa fata morgana. Karena dunia ini sementara, serta kebahagiaan dunia pun fana dan tidak bertahan lama. Maka saudara-saudara, hari ini sebagai juru bicara Tuhan, saya mengajak saudara sekalian, mari pindahkan parkiran hatimu ke kerajaan surga. Saudara suka tidak suka, suatu hari kalau saudara hidup sebagai orang benar dan percaya Tuhan, kita akan pulang bersama-sama di kerajaan Tuhan. Kita tidak usah berteori, berpolemik, berdebat, pandangan teologi masing-masing, tetapi hidupilah apa yang Anda yakini, yakini apa yang Anda hidupi.
Karena cinta akan Tuhan menuai hidup kekal, cinta akan dunia menuai kebinasaan. Orang yang cinta akan dunia, dia akan melakukan banyak hal yang tanpa sadar mereka bisa menyimpan imannya. Kalau dia misalnya seorang pekerja, dia akan bekerja dengan cara-cara yang praktis, instan, tapi tidak jujur. Kalau dia seorang pastor, gembala, pendeta, dia akan menjadikan wadah pelayanan sebagai sumber di mana dia bisa menggapai kepuasan dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, hari ini saya mau tutup dengan sebuah kalimat ini. Apa yang kau cintai hari ini, maka itu yang akan engkau kejar. Saya Pastor Andi Simon, Sola Fide, hiduplah oleh iman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.